Oke geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi datang dari Veikkaus Liga Finlandia atau Liga Utama Finlandia. Terus ada Allsvenskan Swedia ya kan, Liga Utama Swedia juga. Pertandingan yang paling pasti yang kita tunggu-tunggu ya, ada final Euro dan final Copa America ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kalian datang dari Veikkaus Liga ya, Finlandia, yang pertemuan antara Ekenas versus Inter Turku ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya seperti biasa ya kan, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Dari 5 pertandingan terakhir Ekenas mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir Inter Turku nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Untuk dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi sama Inter Turku dengan memenangkan 4 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Jadi Ekenas untuk 5 pertemuan terakhir sama Inter Turku nggak pernah mencicipi kemenangan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Ekenas. Di 5 pertandingan kandangnya juga hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya. Sementara Inter Turku di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Jadi di sini Inter Turku performanya udah mulai bangkit lagi ya, karena awal musim kemarin itu sempat buruk performanya ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Jadi klasemen sementara Ekenas tuh berada di peringkat 11 dengan hanya baru mengantongi 12 poin sementara Inter Turku kemarin di awal musim sempat jelek performanya sempat masuk di zona-zona merah ini lah ya kan. Ini sekarang masih di zona merah juga, cuman udah mau ke zona biru ya kan. Jadi sini Inter Turku berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 18 poin ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia udah gitu, tadi kita juga udah lihat performa dari kedua tim ya kan. Jadi setelah melihat performa tadi, aku di sini lebih ambil ke Inter Turku lagi ya. Dengan ini handicapnya min 1 bola. Terus di over undernya di over 23/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil menangkan Inter Turku dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama datang dari Veikkaus Liga Finlandia, yang pertemuan antara Lahti versus AC Oulu. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir di Lahti hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari AC Oulu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan ya. Untuk dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih sedikit lebih didominasi sama AC Oulu dengan memenangkan 2 kali, sementara Lahti memenangkan 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Lahti. 5 pertandingan kandangnya hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sementara di AC Oulu 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Jadi di klasemen sementara Lahti itu berada di peringkat paling dasar peringkat 12 dengan hanya baru mengantongi 9 poin dari 14 laga ya. Sementara AC Oulu berada di peringkat 10 dengan sudah mengantongi 12 poin dari 14 laga Jadi kedua tim ini memang performanya lagi ancur-ancurnya Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini kan, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, aku di sini masih lebih ambil ke AC Oulu lagi dengan handicapnya min 1/4 bola. Terus untuk di over undernya ada di over 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil menangkan AC Oulu dengan skor 1-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Allsvenskan Swedia pertemuan antara BK Häcken versus Elfsborg. Namun sebelum kita masuk pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir Häcken mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Elfsborg mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih lebih didominasi sedikit sama Häcken dengan memenangkan 2 kali. Sementara Elfsborg memenangkan 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Häcken. 5 pertandingan kandangnya oke lah ya kan mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan ya kan.
Sementara dari Elfsborg 5 pertandingan tandang itu full merah wakingnya. Jadi Elfsborg di 5 pertandingan tandangnya nggak pernah mendapatkan kemenangan sama sekali ya kan. Jangan kemenangan, untuk hasil draw aja susah wakingnya. Jadi di sini 5 pertandingan tandangnya full merah ya kan. Selanjutnya terjadi juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-14 Allsvenskan Swedia. Jadi klasemen sementara wakingnya BK Häcken berada di peringkat 4 dengan sudah mengantongi 23 poin. Sementara dari Elfsborg berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 19 poin. Oke waking, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini kan, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia waking ya, aku di sini masih lebih ambil ke Häcken lah pastinya kan ya. Dengan handicap min setengah bola. Terus untuk di over undernya ada di under 3,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Häcken dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang paling kita tunggu-tunggu wakingnya, tapi momen sedih juga ya kan. Kenapa kayak gitu gue bilang? Karena ya nunggu 4 tahun lagi baru ada Euro lagi kan wakingnya. Tapi inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, partai final wakingnya, mempertemukan antara Spanyol versus Inggris ya kan Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir dari Spanyol wakingnya full hijau ya kan. Jadi Spanyol membabat bersih wakingnya dari mulai penyisihan grup sampai ke partai final wakingnya. Bahkan Spanyol belum sempat ada tim yang bisa ngimbangin sampai adu penalti wakingnya. Jerman kemarin cuman sampai 2 kali 15 menit atau extra time wakingnya kan. Itu pun berhasil Spanyol unggul ya kan dengan skor 2-1. Selanjutnya di semifinal kemarin jumpa Prancis dan itu 90 menit wakingnya diselesaikan dengan skor 2-1 juga ya kan. Jadi Spanyol kayaknya besar kali peluang buat juara di Euro 2024 ini wakingnya. Sementara dari Inggris wakingnya 5 pertandingan terakhirnya memang nggak terkalahkan ya kan. Cuman Inggris bapuk kali wakingnya dari mulai penyisihan grup sampai ke semifinal kemarin. Jadi Inggris perbedaannya jauh sama Spanyol wakingnya kalau aku bilang ya kan. Karena Inggris dari penyisihan grup aja dapat draw 2 kali. Terus ada sampai kemarin lawan Slovakia wakingnya sampai 2 kali 15 menit atau extra time juga bisa menang. Begitu juga waktu lawan Swiss ya kan, 2 kali 15 menit juga wakingnya baru bisa menang ya kan. Yang menang bersih 90 menit lawan Inggris saja itu pun hampir ke babak extra time wakingnya. Golnya kan juga di menit-menit akhir ya kan, di menit 89 kalau nggak salah itu ya kan Pak ya. Jadi kayaknya Inggris ini masuk sampai ke final, bukannya aku ngejengkalin Inggris wakingnya, cuman kayaknya Inggris ini masuk ke final itu kayaknya hoki kali wakingnya, mulai dari penyisihan grup sampai ke final ya kan. Itu dapat kali hokinya ya kan, beda sama Spanyol yang memang dia nyapu bersih 90 menit ya kan Pak ya. Cuman waktu lawan Jerman aja kan, itu pun karena lawan tuan rumah agak merepotkan sedikit, makanya sampai ke 2 kali 15 menit ya kan Pak ya. Lanjut kita lihat head to head dari kedua tim wakingnya. Jadi untuk 5 pertemuan terakhir antara Spanyol dan Inggris wakingnya itu imbang ya kan, karena berhasil dimenangkan Spanyol 2 kali, dimenangkan Inggris 2 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Jadi untuk pertemuan kelima ini bakal ada wakingnya yang salah satu yang bakal mendominasi ya kan, entah itu Spanyol ataupun Inggris ya kan, karena nanti untuk 5 pertemuan terakhirnya bakal berubah lagi nih ya kan Pak ya. Oke waking, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia wakingnya, kemarin waktu di semifinal Inggris Belanda wakingnya, itu banyak yang meragukan Inggris ya kan, tapi Inggris bisa membuktikan itu ya kan, bahwasannya dia memang layak masuk final wakingnya kan, dengan ya bisa menyelesaikan Belanda 90 menit ya kan. Tapi walaupun begitu ya menurut aku kayak kurang aja sih perjuangannya ya kan dibandingkan Spanyol ya wakingnya. Sementara alasannya tadi udah aku bilang ya kan, Spanyol menyapu bersih semua kemenangan dari mulai fase grup 90 menit kecuali Jerman ya kan Pak ya. Jadi menurut aku di sini aku kayaknya lebih ambil ke Spanyol lagi loh wakingnya. Memang berat untuk menentukan antara Spanyol dan Inggris wakingnya, karena yang namanya masuk final tuh pasti sama-sama tim yang terbaik ya kan dari 32 peserta ya kan Pak ya. Tapi aku di sini masih lebih feeling ke Spanyol lagi wakingnya, kayaknya Spanyol bakal juara ya kan di Euro 2024 ini dengan pemain-pemain mudanya ya kan. Terus tuh di handicapnya wakingnya ada di min 1/4 bola. Terus untuk di over undernya wakingnya aku ambil di over 2. Terus kalau kalian yang pede wakingnya bisa aja nge-push setengah ya kan, karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Spanyol dengan skor 2-1 ya kan Pak ya. Dan menurut aku 90 menit juga ini Pak ya, Inggris diselesaikan sama Spanyol, nggak sampai harus ke extra time ya kan. Oke langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan nggak kalah seru ya kan wakingnya, final Copa America ya kan, yang mempertemukan antara Argentina versus Kolombia ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Argentina full hijau wakingnya, dan itu cuman tertahan sampai extra time tuh waktu lawan Ekuador aja wakingnya.
Sisanya itu diselesaikan di 90 menit dari mulai penyisihan grup ya kan Wak ya. Sementara Kolombia nggak kalah gacor Wak geng ya. Nggak terkalahkan tapi nggak full hijau Wak geng ya, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang di 5 pertandingan terakhirnya ya kan. Dan yang bisa nahan imbang tuh Brazil Wak geng ya. Bayangkan aja ya kan, sisanya tuh dirata-ratakan aja semua ya kan. Bahkan kemarin dramatis Wak geng ya, waktu lawan Uruguay di semifinal ya kan, karena Kolombia di menit-menit yang cepat juga Wak geng ya, di menit 54 atau berapa gitu kan, Kolombia udah kena kartu merah tuh kan, sampai akhirnya 90 menit Uruguay nggak bisa balas gol ya kan Wak ya. Terus untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir imbang ya kan Wak ya, karena berhasil dimenangkan Kolombia 1 kali, dimenangkan Argentina 1 kali, dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang ya kan Wak ya. Tapi untuk pertemuan terakhir Wak geng itu berhasil dimenangkan Argentina ya kan, dengan skor tipis 1-0 aja ya kan. Oke Wak geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng ya, kalau menurut aku di sini Kolombia lagi pada masa prime-nya Wak geng. Argentina memang jago ya Wak geng, selalu dijagokan di setiap kompetisi ya kan. Mau itu kompetisi domestik seperti kompetisi benua Wak geng ya, ini Copa America ya kan, entah itu kompetisi internasional seperti Piala Dunia ya kan, Argentina itu selalu dijagokan ya kan. Tapi di sini menurut aku Kolombia semangat juangnya, waduh mantap Wak geng ya. Dari mulai fase grup sampai ke partai final ya kan, Kolombia itu cuman bisa ditahan imbang sama Brazil aja, udah gitu nggak pernah main sampai ke extra time ya kan, atau sampai ke adu penalti Wak geng ya. Berhubung kemarin Copa America nggak ada extra time Wak geng ya, gitu 90 menit selesai langsung adu penalti ya kan. Jadi kemarin Argentina juga nggak extra time waktu lawan Ekuador ya kan, itu adu penalti dan Argentina berhasil menang ya kan Wak ya. Oke geng, jadi aku di sini memang berat juga ya kan. Pasti orang banyak lebih menjagokan Argentina, tapi entah kenapa feeling aku berkata di sini Kolombia Wak geng untuk judinya ya kan. Untuk pembahasan judi nih Wak geng, kalau untuk pembahasan siapa yang juara ya aku masih 50-50 juga ya kan. Bisa jadi Argentina. Tapi kita kan di sini main judi ya Wak geng, kita main judi 90 menit ya kan. Jadi menurut aku 90 menit di sini Kolombia mampu nahan Argentina tanpa gol ya kan Wak ya. Jadi aku di sini memutuskan untuk ambil Kolombia lagi Wak geng, dengan handicap menahan setengah bola ya kan Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di under 2 Wak ya. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini untuk 90 menitnya Wak geng ya, itu berakhir imbang dengan skor 0-0 ya kan. Mungkin nanti dilanjutkan di adu penalti ya, bisa jadi Argentina yang menang Wak geng ya. Atau ini memang tahunnya Kolombia Wak geng ya, bisa jadi Kolombia juga yang juara ya kan. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini Wak ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP masa lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang aku bahasnya sebagai referensi Wak ya, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian ya kan. Kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus juga ya kan. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp Wak geng ya. Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk joinnya gak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan Wak ya. Jadi tunggu apa lagi kan, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Ada juga TikTok Wak geng ya. Tapi kalau kalian suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram, karena setiap hari aku ngasih free tips single bed itu di Facebook dan Instagram. Kalau kalian suka main bojal atau bola jalan bisa datang ke channel Telegramku, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Khusus untuk TikTok hanya kasih prediksi aja Wak geng ya. Selanjutnya Wak geng ya, kalau kalian punya pendapat lain ya kan tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke geng, mungkin itulah yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.